Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, ini saya Pak dan teman Islam ada tugas untuk membuat proyek kiriman dengan proposal yang sudah kami ajukan ke PTK. Kemarin akan mengambil satu tema tentang suara demokrasi yang nanti hasil proyek akhirnya itu pemilihan ketua kelas dan kelas. Karena itu mohon arahan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Terima kasih komite ini sudah hadir ke sini untuk dibahas mengenai P5. P5 ini memang kita sudah biasa kita kerjakan. Untuk mulainya saya pikir tidak terlalu lagi sebenarnya ada ketua tanggung jawab P5 sekolah kita, jadi nanti silahkan dikonsultasikan apapun diperlukan. Nanti waktu pelaksanaan P5-nya bisa dengan baik. Pertama adalah nilai P5 itu harus tertanam pada anak-anak. Proses kan di dalam P5 kan yang utama prosesnya. Hasil itu kalau ada, nggak ada nanti prosesnya itu di awal sebaik mungkin setelah proses berjalan dengan nilai-nilai itu tertanam. Dan barangkali lamanya kan ada apa yang ya pikir kurangnya lebih inilah tahu sharing dengan kurangnya yang kedua kali ya menyaksikan saya pikir. Terima kasih Pak atas saran. Mau pakai kelas berapa? Kelas E2. E2 itu belum pernah ya? Apa udah? Yang kelima? Ya, baru pertama ya. Oke. Bagus, artinya memang harus belajar semuanya. Mungkin Mr. Rami bisa apa ya? Memberikan gambaran tentang alurnya. Alurnya kan yang pertama pasti kita memberikan materi dulu dong. Pemimpinan apa itu apa gitu kan. Tujuannya diadakan pemilihan di dalam kelas itu apa gitu. Baru masuk ke prosesnya. Gitu. Mereka pemilu dong nanti kan melakukan pencoblosan atau gimana nih nanti? Karena pakai pencoblosan. Pakat bulan. Suara ya itu kan berarti hal-hal yang harus dipersiapkan juga dong, surat suaranya, tentang calonnya siapa, peralatannya ya. Peralatannya calon-calonnya nih sudah adakah begitu? Tapi mau diajak kerja itu siapa Pak? Yang menyiapkan peralatannya apa? Anak-anak atau yang lain? Kalau perlengkapan peralatan kayak gimana? Kita pakai yang mana? Oh gitu. Kayaknya Ada. paling bantu koordinasikan iya. Terus termasuk materi mungkin ya. Materi minta tolong. Materi ada guru PKN. Ya Bu ya. Iya. Oke. Dan dapat hasilnya toh. Atau ada mungkin pengetahuan yang lain? Ada masukan pendapat. Ini ya Pak, pencoblosan itu strukturnya mulai dari apa dulu? Urutannya itu apa ya Pak? Ya, misalnya kalau itu ada materinya ada. Iya, nanti mungkin selanjutnya. Ya, materinya di modul itu kan? Ada. Ya iya, modulnya dibuat dulu. Ada. Di pembersihan struktur dari ketua, terus kemudian wakil ketua,
semua sekretaris bendahara termasuk tugas dan apa gitu. Perlu ada di kami ini memang buat nilai profil pelajar Pancasilanya, terus kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Oh, dari Ya. materi agamanya. Ya, ini bukan profil pelajar Pancasilanya aja, tapi juga ada profil pelajar rahmatan lil alamin. Lantas kemudian kaitan dengan demokrasi apa kalau rahmatan lil alamin? Ini mungkin sebagai gambaran. Itulah jiwa kepemimpinan juga keadilan, demokratis seperti itu. Nilai-nilai yang bisa diambil. Terima kasih Bapak atas masukannya, sekaligus sarannya, serta izinnya kami untuk bisa melakukan. Ya, sama-sama. Ini mudah-mudahan proyeknya berjalan lancar. Pak Menteri setelah nanti punya pengetahuan bulat tentang P5 dan K5. Dan nilai-nilai ini berkembang pada Terima kasih. sukses, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan K5 dengan proyeknya yaitu Suara Demokrasi. Di sini saya akan membagikan pembagian tugas yang kita lakukan. Kebetulan proyeknya di kelas 10. Kita mau ngambil pertama pemuda ini. Tadi kita sudah sepakatin pemuda ini menyampaikan materi tentang demokrasi dan penggunaannya dalam kehidupan ya. Kedua itu tentang apa sih demokrasi itu sendiri ya, disampaikan oleh Belanda. Yang ketiga tentang struktur kelas ya, struktur kelas disampaikan sama jam. Itu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kaitan dengan peralatan ya, perlengkapan lain ya. Perlengkapan juga kita harus pikirkan kan karena kita mau komputer ya sistem. Buka. Itulah. Mulai mempersiapkan ini ya. Alat. Kemudian mengondisikan anak. Modulnya juga sudah kita berikan kepada saya berikan ya kemarin modulnya sendiri, dan yang KPD jangan lupa dibagikan kepada siswa. Cukup ya. Mungkin di kapan yang satu kalau panitia pembuatan proyek kelima ini yang mudah-mudahan tetap jalan dengan lancar dan baik. Yang disampaikan kepala sekolah tadi bahwa intinya dari proyek kelima dan sekitar pelaksanaan tapi nilai itu harus sampai pada siswa. Mungkin itu. Terima kasih dari. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, silakan kita semua berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan untuk bisa memimpinnya. Silakan. Siap. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, untuk kali ini kita akan adakan kegiatan namanya P5. Tahu kemarin P5 itu apa?
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hari ini kita akan buat proyeknya. Karena ini kaitan dengan kegiatan guru pendidikan agama Islam, selain P5 itu ada namanya PPRA, profil pelajar rahmatal lil alamin. Jadi selain P5, PPRA, profil pelajar rahmatal lil alamin. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai melaksanakan proyek yang pada hari ini, kita akan ambil satu tema, suara demokrasi, ya, suara demokrasi, yang subtemanya nanti kita akan melaksanakan pemilihan ketua kelas. Bagaimana sistem demokrasi itu dilakukan di tingkat kelas. Ada beberapa materi yang terkait dengan demokrasi. Mulai apa itu pengertian demokrasi, yang kedua tentang demokrasi, terus kemudian berikutnya ada materi tentang struktur kelas. Baik, demokrasi itu berasal dari bahasa Latin, ya, yakni terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos itu rakyat, demos rakyat, kratos pusat atau kekuasaan. Demokrasi, rakyat itu siapa? Rakyat itu siapa? Rakyat adalah kita semua. Ini sebagai rakyat. Maka dibentuklah sebuah perwakilan. Maka ada di situ namanya DPR. Mulai DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 sebagai wakil rakyat. Lantas yang kedua, demokrasi di Indonesia juga diterapkan dalam rangka pemilihan kepala pemerintah pemerintahan sekaligus kepala negara. Sekarang demokrasi pemilihan kepala negara dipilih struktur apa lagi yang ada? Struktur apa lagi? Ekstra apa lagi yang ada di sekolah? Selain itu tadi, apa lagi? Struktur kelas, struktur udah, struktur ekskul, struktur OSIS. Ada lagi pemateri yang akan menyampaikan materi kaitan dengan demokrasi. Dari Bapak cukup sekian, nanti dilanjut dengan materi-materi yang berkaitan dengan demokrasi. Ya, cukup sekian. Lebih kurang mohon maaf. Kalian semua tetap semangat. Mari kita ikuti program P5. Alurnya dari pemahaman materi sampai ke praktek itu dengan sungguh-sungguh. Masih semangat? Semangat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi kelas. Sebelumnya teman-teman tahu apa itu organisasi kelas? Ada tahu? Apa aja? Coba sebutin. Baik, organisasi itu adalah suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama, itulah organisasi. Baik, untuk selanjutnya ada tugas organisasi di kelas. Yang pertama itu ada wali kelas. Nah, yang selanjutnya ada ketua kelas.
ketua kelas. Berarti artinya dia adalah pemimpin di kelas ini. Nah, tugas dia itu adalah memimpin struktur organisasi. Tugas dari sekretaris. Yang pertama itu mencatat kesimpulan dari sebuah rapat, mengaktifkan segala masukan. Yang terakhir, bertanggung jawab atas absensi dan juga surat menyurat di dalam kelas. Terakhir ada bendahara. Bendahara itu kriteria pemilihan dan tugas bendahara antara lain bertanggung jawab atas aktivitas keuangan dalam kelas, mengumpulkan uang dari siswa untuk dimasukkan ke dalam kas kelas, bertanggung jawab dalam mencatat laporan keuangan, lalu memberikan masukan kepada ketua kelas terkait keluar masuknya keuangan kelas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau menambah itu? Ya, berat. Yap, silakan. Saya bertanya, apakah memungkinkan untuk organisasi lain selain yang tadi? Oke. Ya, silakan. Saya bertanya, apakah memungkinkan untuk ikut seksi atau bidang lain selain itu? Ya, karena di sekolah ini wajib ada yang namanya OSIS. Karena OSIS juga bertanggung jawab atas segala kebidangan yang ada di sekolah. Sekian. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang hari ini akan belajar mengenai demokrasi. Tadi atau tadi udah jelasin bahwa struktur organisasi di ruang lingkupnya itu di kelas. Nah, kita bisa lihat ditinjau kembali melalui video ini tentang demokrasi itu. Apa sebenarnya demokrasi itu, penting atau enggak demokrasi itu buat kita, khususnya ruang lingkupnya untuk kelas dulu. Demokrasi itu sendiri merupakan suatu kebebasan rakyat bisa menentukan atau mengambil kebijakan, dan rakyat itu mempunyai peran besar dalam sebuah negara untuk demokrasi itu. Artinya bisa ruang lingkupnya misalnya kelas itu, semua anggota kelas itu berhak menjadi pemimpin di sini. Jadi nggak ada namanya itu diktator, dalam artian orang itu memimpin di kelas 10 ya, 10 sampai 12 orang-orang itu ada. Karena saya ada yang nggak bisa digantikan tuh nggak gitu, itu namanya sistemnya diktator. Kalau sistem demokrasi itu siapa aja bisa menjadi seorang ketua, dalam jadi misalnya ketua itu jelek, dalam artian nah, kenapa demokrasi itu lebih baik daripada sistem-sistem yang lain khususnya diktator? Demokrasi itu pemerintahan dapat digantikan oleh rakyat. Jadi tadi semua itu berhak menjadi seorang ketua ataupun pemegang kebijakan. Jadi semua orang itu tidak hanya satu orang itu. Seorang itu yang menentukan sebuah peraturan. Jadi rakyat itu dipandang sangat rendah. Khususnya bisa kita pantau di negara Korsel, di korupsi. Dan rakyat boleh protes jika tidak setuju. Kalian di ruang lingkup kelas ini misalnya tidak setuju dengan kebijakan ketua kelasnya, kalian bisa protes, kalian bisa mengasih saran pada beliau khususnya, misalnya kebijakan ini kurang bisa diterapkan di kelas kita gitu. Dan misalnya bayar kelas terlalu mahal gitu, kan kalian keberatan kan? Nah, kalian bisa protes kayak gitu. Kalau diktator itu nggak bisa ditetapin 1 bulan 100.000 ya, kalian harus mau dengan kebijakan itu. Nah itu tadi mengenai gambaran mengenai sistem demokrasi, ruang lingkupnya kelas kalian, biar kalian juga dapat bisa memahami ruang lingkupnya kelas. Mungkin dari itu ada yang bisa menarik kesimpulan apa yang udah dijelasin dalam saya maupun yang ada di video gitu. Ya. Dari materi demokrasi itu adalah 1. Memilih pemimpin dari semua level secara demokrasi. 2. Melalui pemilihan yang demokrasi, harapkan seorang pemimpin dapat menjabatani
pemimpinnya atau pemimpinannya. Ya, seorang pemimpin yang memiliki cara demokratis diharapkan mampu menjadi sosok yang aktif dalam Saya mau ngasih ruang untuk kelas kalian. Saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas. Bagi yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai ketua kelas, bisa untuk maju dan mendaftarkan diri. Terima kasih. Baik, apakah teman-teman yang lain ingin mencalonkan diri atau dari teman-teman lainnya ingin mengajukan seseorang untuk mencalonkan diri? Baik, untuk 4 calon ketua kelas yang tadi mendaftar, silakan ke depan untuk mengambil nomor urut. Silakan nomor urutnya. Baik, setelah mengambil nomor urut masing-masing, di sini kita peroleh bahwa nomor urut pertama adalah Marvelino Dendra Wijaya, yang kedua adalah Hasrul Habib Fahri, yang ketiga Eko, dan yang keempat Musadat Holil. Untuk nomor urut pertama, silakan maju ke depan untuk menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama saya Marvelino Dendra Wijaya. Saya akan mengajukan diri sebagai calon ketua kelas IE2, kuliah 2. Sebelum saya mencalonkan diri sebagai calon ketua kelas, maka saya harus memiliki visi dan misi yang jelas. Visi saya yang pertama adalah menjadikan siswa di kelas kreatif, cerdas, dan berbakat. Dan visi saya adalah mengurangi sampah di area sekolah. Kedua, tertib di dalam kelas dan sopan saat ada guru yang menjelaskan. Maka itulah tadi visi dan misi saya. Ayo coblos nomor 1. Baik, terima kasih untuk visi misinya. Kita lanjut untuk kandidat nomor 2, yaitu Hasrul Habib Fahri. Dipersilakan maju ke depan untuk menyampaikan visi dan misi. Baik teman-teman, kita langsung saja lanjut ke kandidat nomor 2, yaitu Eko. Dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eko. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya apabila saya terpilih sebagai ketua kelas. Misi saya ialah saya akan menciptakan suasana di kelas
yang tertib serta menjadikan kelas 10E2 sebagai kelas yang memiliki siswa yang kreatif. Misi yang saya lakukan untuk mencapaikan visi saya sebelumnya, jika saya terpilih sebagai pemimpin yang mencontohkan sikap yang disiplin dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fudi Fahri. Saya akan mencalonkan diri untuk menjadi ketua kelas. Berikut visi dan misi saya. Visi, membuat kelas menjadi kelas yang isinya orang-orang kreatif dan bertakwa. Misi, meningkatkan siswa-siswi untuk membuat kerajinan agar kelas menjadi indah dan menertibkan ibadah sesuai agamanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke kandidat terakhir atau kandidat 4, yaitu Musadat Khalil. Dipersilakan maju untuk menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khalil. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya menjadikan kelas sebagai lingkungan belajar yang harmonis di mana setiap siswa merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Visi saya adalah meningkatkan kebersamaan seperti di diskusi kelompok, acara sosial, dan lomba-lomba untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia sampaian misi dan misi dari 4 kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai ketua kelas di 10E2. Bagi teman-teman semua, silakan untuk memilih nomor urut yang sekiranya bagi kalian dapat bertanggung jawab menjadi ketua kelas di 10E2. Alfika Agustin Rahmadani Muhammad Iwan Rakan Risma Novia Sarika Baik teman-teman, terima kasih telah berpartisipasi dalam melaksanakan pemungutan suara ketua kelas 10E2. Setelah melakukan pemungutan suara, kita akan menyaksikan hasil dari pemungutan suara yang telah kita lakukan bersama-sama. 02 02 02 03
teman-teman, setelah melihat hasil dari pemungutan suara yang kita lakukan bersama-sama, ditetapkan bahwa yang menjadi ketua kelas 10E2 adalah nomor urut 2, yaitu Hasrul Habib Fahri. Untuk ketua kelas kita dipersilakan maju ke depan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kawan-kawan sudah mempercayai untuk menjadi ketua kelas. Insya Allah saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memilih saya, yang sudah mempercayai saya menjadi ketua kelas. Insya Allah saya akan melakukan apa yang saya bicarakan sebelumnya, yaitu visi dan misi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini juga berkaitan pembelajaran ini saya. Barangkali itu selanjutnya sampai kita ada waktu sampai pukul 15. Oke, berapa? Nah, tips ini gimana menurut kalian setelah dilaksanakannya program P5 ini? Menurut kita program P5 ini sangat membantu dan luar biasa ya. Benar banget. Karena di sini kita bisa ikut partisipasi dan bisa ikut serta gitu melaksanakan demokrasi yang ada di P5 ini. Juga kan kalau di P5 itu kan demokrasi ini kita kan memilih ya kan. Nah, terus tuh pastinya lebih jujur juga sih, menurut aku sih kayak gitu. Di sini tuh kita jadi tahu kejujuran, keadilan sama partisipatifnya. Iya.